Kalau kita lihat tadi di mana di foto-foto tadi, beberapa tuh bukan lulusan PL, tapi Bukan. gue anak PL gitu. Oke, selamat datang kembali di Inside PL Community, di mana kita akan mengulik seputar komunitas yang ada di SMA Pangudi Luhur. Nah, hari ini gue kedatangan tamu yang spesial banget nih. Ada dua, ada Bro Tekam dan Bro Ciko. Gue manggilnya Mas aja ya. Iya sama aja lah. Sama aja. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Nah, segmen kali ini kita ngebahasnya play record. Ini agak unik nih namanya. Permusisian lah ibaratnya, istilah Qatar ya. Nah, ini boleh dijelasin kan nih dari antara Bro Tekam sama Bro Ciko duluan boleh. Ini play record nih apa nih gitu. Oh, silakan Mas Ciko. Oke, Boleh. Play Record ini kita berdiri tanggal 10 Oktober tahun 2015 ya. 15, Oke. Jam 11 lewat 11. Benar. Pokoknya Oh, ingat 10 ya, 10 dan 11 11 pokoknya gitu. 11. Nah, di situ kita di hari itu juga kita launching album ya. Ya. Ya pas judul albumnya adalah Axioma. Itu Oke. isinya adalah semua anak PL yang main di situ. Ada lagu lama, ada Oke. 3 lagu baru, ada Roll Depan. Yoi, lagu saya tuh, lagunya Tekam sama angkatannya ada Roll Depan, ada Taman Belakang. Oke. Itu yang main sketsa. Kalau mungkin tahu sketsa itu Dimas sama Gerald Situmorang. Gerald tuh basisnya Bara Suara. Bara Suara ya. Atau lagi lagu yang baru itu kayak New Garden Hall kayaknya lagunya Benar. Devi Lumenta. Oke. Lagu Itu, Dev, dan- benar. Tapi Berarti- yang lain ada Anda Perdana, ada juga Tomorrow People Ensemble, ada juga Ricky Leonardi ya, Ya, gitu. benar. Gitu. Berarti untuk PL Record sendiri ini lebih ke pembuatan lagu ya, pembuatan album apa gimana nih? Nah, Sebenarnya lebih kebuka ya karena untuk Oke. musisi, semua musisi. Jadi Oh. apakah dia berkarya sendiri atau menyanyikan karya orang lain gitu ya. Tapi memang salah satu yang juga milestone kita di tahun 2015 itu waktu Lustrum kita launching Mars Pangudi Luhur. Oke. Silakan dicek di semua Platform. platform sudah ada, di platform Oke. udah ada semua. Bahkan waktu itu kita masih belum ada Spotify kayak waktu itu. belum ada. Jadi waktu itu Apple adanya di Music. ini, adanya di mana Apple Music ya. Apple Music. Itu benar. kita masuk ke chart yang tinggi juga tuh. Hmm. Jadi bahkan kita mengalahkan grup-grup yang udah mapan. Bahkan kita nomor 2 kalahnya sama One Direction kalau nggak salah. Bener, Serius. bener benar. serius. Ada serius. di ini, ada buktinya. Ada buktinya. Oke, kemarin kita sempat kirim Wow. materi ya, bisa Iya, itu ditampilin. bukan bercanda. Kita Oke. serius orangnya. Benar. Asli. Nah, ini. Nah, Oke. ini Nah, lanjut. ya jadi Nah, Oh, ini oke lanjut. member-member. Nah, ini nih. Bentar. Ini dia. Boleh. Serius, ini benar. tuh kan kita lihat tuh. Wah, iya lagi. Kita- Nomor 1 loh. Nomor 1 Gila. kita Ini di Apple ya? di Apple. Yes. Kita nomor 3 deh. Tadi kita kalah sama One Direction tuh. Yang di sini. Nah, tapi beberapa hari kemudian kita naik. Iya. One sih. Direction di bawah kita. Anjir, gokil banget sih deh. Trending topiknya waktu itu pencariannya Mars Pangudi Luhur Masuk juga. masuk. Wah, iya. Panggung luhurnya juga ada lagi di bawah. Ada lagi nih, 10-10, 11-11. Iya, benar. Jadi dan laku CD-nya pertama kali 111. 111 CD. Angka emas Iya, banget itu ya, kemudian diadopsi menjadi untuk hari sale ya 12 ya. Iya. 3388. Dulu belum ada tuh model kampanye sales gitu ya di media Iya, di 77, e-commerce 88, belum ada. belum ada. Kita duluan. 10 11 jualnya 111. Oke. Gitu kurang lebihnya. Oke, nah kalau untuk komunitas sendiri, ini awalnya banget kebentuk tuh gara-gara apa, Mas? Nah, itu ketekan. Ah, Nah, boleh. itu mungkin di awal-awal ya. Jadi memang ini bisa dilihat ya kayak Ya. gini. Jadi sebenarnya kita tuh awalnya cuma pengen bikin wadah lah buat alumni dan siswa PL juga Betul. yang minat, tertarik dan hidup juga dari dunia musik gitu. Oke. Jadi banyak ya jenisnya ya. Jadi ada yang pedagang piringan hitam juga ada Ada, gitu, pedagang musik, ada yang punya label, promotor, IO ataupun Manajer musiknya, band. manajer band segala macam. Bahkan juga ada ini juga ada apa? Ada peneliti ya, peneliti musik Peneliti juga. musik Oh, juga oke. ada, benar. Gitu. Berarti memang sepadat itu ya untuk agendanya. Wah, sebenarnya lumayan ya. Nah, ini menarik ya, ini agak ironis sebenarnya sih. Karena kita kebanyakan kalau yang musisi, mereka adalah pelaku. Oke. Jadi bukan di spare time mereka gitu. Iya. Jadi mereka pelaku kayak misalnya mungkin profesi yang, ya, profesi. maksudnya. profesi. Contohnya salah satu yang alumni SMA PL mungkin tahu Baskara ya. Sarah Hindia. India, Iya. habis itu juga Fist ya. Ya. Merdi, itu sekarang dia tergabung dengan Diskoria. Korea, Habis itu juga ada DJ Dipa Barus. Nah, ya. jadi artinya mereka pun juga DJ banyak banget tuh. DJ memang ada Winky, ada Winky, Riri. Dipa, Ada Riri, Dipa, ada Hogi, Hogi. Hizkia, udah banyak Nah, banget ya. banyak ya, tapi mereka kan
lapangan hidupnya di sana gitu kan. Betul. Jadi memang kalau dibilang aktif, ironisnya aktif, tapi mereka juga sebagai musisi ya. Oh, emang pekerjaan utamanya juga Ada ya. juga Iya. Nikita Dompas mungkin ya. Nikita Iya, Dompas iya. juga Wah, selain Nikita. bermain musik juga dia adalah salah satu Bermain kurator. sulap deh kalau nggak salah Iya. ya. Dia juga di Java Jazz kan. Dia di Java Dia Jazz. jadi semacam apa untuk Dagang burger kalau nggak salah Dagang juga di kita tuh di. ada juga gitu. Ada juga yang bikin film kemarin malah. Siapa si Warman bikin film dia. Iya. Jadi Oke. dia Ada pilon juga yang ya, di di apa, potret ya. di ya dia backnya Anto Hood sama Melly Guslow lah Oke. udah Gitu. nggak Nah, bisa lepas tuh. Mungkin juga kembali lagi ya, kita tuh secara sadar nggak sadar namanya musik di panggung di luhur itu jadi kayak semacam udah keseharian gitu. Jadi budaya. Iya, rata-rata setiap angkatan punya band sendiri kayaknya. Betul. Atau kalau nggak ada angkatan Iya. ya. Jadi musik itu jadi kayak benang merahnya. Dan satu hal yang menarik buat PL itu adalah kita tuh suka dengerin musik yang orang lain nggak dengerin. Oh iya benar-benar. Makanya. Agak unik genrenya lah ya. benar. Betul. Dan makanya juga walaupun saya nggak mengalami zamannya, tapi contohnya saja salah satu yang signature dimiliki PL di zaman itu adalah PL Fair. Dan PL Fair Selalu. juga dikurasi dengan baik gitu ya. Dan itu Iya. menjadi trademark yang akhirnya menjadi trendsetter untuk pensi yang lainnya gitu ya. Betul. Iya. Sempet PL Fair tahun berapa ya 92 kalau nggak salah itu berbarengan dengan ulang tahunnya Prambors. Oh, oke. Prambors mundurin 2 hari karena nggak mau head to head sama PL. PL. Yoi. Berarti euforia segede itu ya. Segede itu. Pensi PL Fair itu menjadi apa? Ikonik ya. Ikonik, ya. Jadi kayak template Trend buat setter. dilakukan. Betul. Nah, Bahkan di 2003 seingat saya waktu itu pertama kali ada acara yang namanya Soundernalin ya. Itu Ya. acara besar sekali ya. Itu harinya bertepatan dengan PL Fair dan kebetulan saya juga dari kampus UI itu juga pas lagi Jazz Goes to Campus. Jazz Goes to Campus nggak sepi, PL Fair nggak sepi, Soundernalin baru tahun pertama nggak terlalu rame. Tempatnya gedean kali ya waktu itu di Parkir Timur. Artinya segitu ikoniknya lah ya. Ya, ya, PL ya. Fair. Jadi kembali lagi musik itu untuk anak PL itu udah keseharian ya. Oke. Iya. Menarik. Ngomongin event-event gede yang udah kita bahas, kalau dari Play Record sendiri deh, yang paling berkesan gitu atau mungkin yang paling gila banget nih pencapaiannya tuh apa? Yang mungkin tadi kan Mars PL udah tuh. Apakah ada yang lain yang lebih gila lagi apa gimana tuh, Mas? Gini, di setiap lustrum kita mencoba untuk berkontribusi. Oke. Ya, jadi tahun 2020 kan kita lustrumnya tiap 5 tahun ya. iya. 2020. Itu namanya lustrum, Mas. Namanya lustrum ya. Kalau setiap dia 5 tahun. Natalis lebih banyak Lebih, lagi ya. 25. Soalnya kita kan kelipatan 5 tadi ya. Iya. Nah, di 2020 kita bikin acara juga. Udah akhirnya dibilang udah anak Play Record bikin acara deh, kita bikin di konser 7 ruang. Mungkin cerita deh. Nah, Nah, boleh tuh. jadi karena pandemik ya, Hmm. gimana caranya tetap rame dan kebetulan juga kita nih mau pamer nih ya. Ini gue mau pamer nih Play Record itu adalah Oke. gue nggak tahu saat ini ya, tapi menurut gue adalah Play Record sampai saat ini adalah satu-satunya kok. Mungkin ada halaman Ada alamat berikutnya. berikutnya. Terus pas konser 7 ruang. Nih, konser 7 ruang. Saat itu di konser 7 ruang, Play Record bisa menyumbangkan 200 juta lebih buat ke IKPL ya. Jadi kayaknya Gila. nggak banyak komunitas lainnya ya. Baik, Sorry nih, maaf nih ya, maaf nih, ya. baik, baik. maaf nih. Bukannya sombong tapi emang Faktanya. fakta berbicara. Jadi waktu itu Oke. kita bisa, ini zamannya Arif ya. Jangan Waktu Arif. zamannya Arif, kita bisa cari donasi, mengumpulkan donasi dari konser 7 ruang ini sampai 200 juta lebih lah. Ya, gitu. Gila-gila ya. Ini salah satu yang lumayan kita bangga lah Iya. ya. Nah, kalau untuk komunitasnya sendiri nih, Mas, itu cara lu akhirnya bisa menggabungkan mereka semua nih, maksudnya memang ya terlepas daripada mereka semua cinta sama musik lah gitu. Iya. Itu untuk lu gabunginnya tuh gimana gitu, untuk kolaborasinya lah, untuk lu akhirnya bisa bikin gini itu gimana, Mas? Ya kita bikin WA, Standar deh. Standar ya, gak ada yang spesial berarti. diisi bokep. Kita enggak Datang isinya ilmu lah kita ya. Ya kan sih ilmu lah. Gue udah meninggiin nih. Bercandanya bercanda musik gitu. Misalnya, oh ini bukan Gibson, ini apa nih gitu kan. Habis itu Oke. ada juga si ini ya, Dogi Sardo ya. Sardo. Dia bikin ini spesifik, bikin ampli, bikin Alat. alat. Nah, dia Buat juga apa, masih efek, juga efek. efek gitu. Oke. Salah satu pionir di Indonesia punya merek lokal itu namanya Revolt. Revolt Musik itu yang punya ada namanya Sardo, panggilannya Dogi gitu ya. Ya dia di Play Record juga kebetulan band saya. Dia ini salah satu yang
dipakai alat-alatnya oleh banyak musisi di Indonesia. Terus Edwin Coklat segala macam itu pakai ininya dia lah. Untuk alat-alatnya juga ada gitu ya. Tadi kalau gue lihat ada Tribute to Benjamin. Oke. Oh ya. Tribute to Benjamin tuh salah satu di antara 2 event live yang kita bikin di belakang lagi. Next ya. Nah, itu kita waktu sekali pernah bikinnya di tahun 2017 tuh Mas itu ya. Gua nggak inget sih tahu ada tanggalnya ada. Ada. Nah, kalau gimana lanjut? Ya jadi kita coba untuk kan selama ini gimana caranya biar ada aktivasi, biar kumpul lah. Intinya cari acara, bikin acara biar kumpul dan biar beda gimana sih. PL tuh selalu punya keunikan dengan kreativitas gitu, beda dengan yang lain. Sehingga waktu itu kita mau bikin ada acaranya itu formatnya sebenarnya musik malam Jumat. Jadi kita cuma bikin acara setiap malam Jumat Kliwon. Jadi malam Jumat Kliwon itu kan setiap 40 atau 45 hari sekali gitu waktu itu. Betul. Terus nah ini yang pertama sebenarnya waktu itu bikin nih. Jadi tributnya ke lokal hero. Temanya selalu gitu, malam musik malam Jumat tributnya ke lokal hero. Waktu itu kita Benyamin S yang kita pilih akhirnya. Selebihnya nanti mungkin ada Bing Slamet, ada Teti Kadi, ada siapa lagi. Tapi semua harus lokal hero karena mesti bangga sama milik kita sendiri local lah. Nah baru sempat bikin sekali ya Mas. Baru bikin sekali. Itu udah 8 tahun yang lalu. Baru gue mau nanya ini berjalan nggak sampai sekarang? Karena COVID Mas. Karena COVID. Nah, soalnya ini COVID ya. Nah, tapi kalau setelah COVID apa yang kita sekarang lagi mendekati diri ke teman-teman di SMA. Jadi apa siswa ya. Kita lagi mau handover ini kepada teman-teman di SMA. Karena di SMA PL pun sekarang sudah ada fasilitas band. Ya dan juga selain kita juga ada yang tradisi juga, mungkin bukan tradisi lah, kita bilang keroncong lah ya. Kita ada keroncong juga dan juga ada menjadi ekstrakurikuler. Dan kita juga bilang kamu tuh kalau di musik jangan berpikir menjadi musisi karena ada profesi lain, misalnya event organizer, manager, show director. Jadi bikinlah acara gitu kan. Walaupun kita sudah menggunakan juga di PL Fair ya. Tapi jadi kita coba ngajarin ke anak-anak itu adalah gini. Kalau lu mau berkembang hanya mencari tempat atau pasar yang sesuai, kalau nggak dapet, ciptakanlah pasar lu sendiri gitu loh. Ngapain nungguin orang? Kita bikin komunitas kita sendiri, kita bikin market kita sendiri. Caranya adalah bikin acara, gitu loh. Jadi memang ada beberapa agenda yang harusnya kita lakukan, kita mau geser ke siswa PL. Gitu. Jadi kayak musik malam Jumat ini kemarin kita terakhir kapan ya ke sekolah ya ngomong ya sama kita kayak bulan November ya terakhir ya. November itu mau coba anak kalian lah jalanin. Konsepnya udah ada, caranya udah ada, alumni pasti bantuin, player court pasti bantuin. Berarti bisa dibilang ini jadi peluang juga ya untuk akhirnya ke depannya gitu kalau memang mau di bidang musisi gitu. Banget. Itu, banget. Banget. Menarik banget sih. Kayak saya dan Mas Ciko ini salah satu musisi wannabe lah, artis wannabe. yang gagal gitu kan. Gagal. mau nge-band, maunya jadi ini ternyata nggak bisa. Ternyata kita lebih cocok di belakang panggung justru. Kita nggak cocok buat di depan panggung. Tapi tetap di bidang musisi juga. Tetap di bidang musik. Jadi di belakang panggung tuh enak. Kita bisa maki-maki orang dan nggak ketahuan. Jelek mainnya nih gitu kan. Anjing apa sih lu udah bayar mahal-mahal. Baru tahu itu gue. Dan ini waktu itu Fusion Jungle di Rolling Stone kami masih ada. Waktu itu di Rolling Stone tuh sebenarnya nggak lama sudah sudah lustrum ya. Itu kan masih di 2015 tuh pembubaran panitia dan sekaligus juga tampil lah gitu. Itu beberapa grup yang kayak Thor sama Seperempat itu ada di ini ya, ada di Axioma ya. Axioma tuh nama album kompilasi kita. Kita lagi mau coba pendekatan yang lain lah. Berapa kali kita mau jalan Axioma nggak jalan-jalan ya? Iya. Mau pakai DJ aja, mau DJ dan ini. Kemarin udah sempat ngobrol lah kita tahun 2020 tuh sebelum COVID, PPKM lah itu. Sebenarnya kita mau bikin album lagi, cuman sekarang semuanya DJ PL. Gitu. Menarik. Cuman ya belum terlaksana lah. Tapi so far kalau gue boleh tahu anggotanya ada berapa tuh Mas? Banyak. WA grup aja ya pokoknya. Berapa ya? Coba gue cek. Gue belum pernah ngecek sih. Ada 90-an kali ya, lebih lah. Itu yang aktif ya. Yang aktif. Kalau yang di luar itu pun masih banyak gitu kayak yang bawah. Wait sebentar.
Sekarang itu di kalau di WA grup sendiri 111. 111-an. Wah, gila. Iya, 111 loh. Iya, Ajaib loh. Iya, ajaib kan tadi 111 tadi. Serius 10 10 11 11 111. Satu angkat tuh. Enggak, Angkanya ya. angkanya Iya, ada lagi, satu-satu. keluar lagi satu. Iya, gue juga baru sadar nih Mas. Gila apa? 111 beneran itu. Tidak pernah ada yang kebetulan. Berarti 11 harus bikin ya acara nih. Ya insya Allah sih kita udah ngobrol juga sama IKPL juga Ikatan Alumni. Player Court ini dia nanti Lustrum main ya pastilah saya bilang gitu. Kita ngomongin konsepnya plus ada juga kita mau bikin tadi Mars lagi dengan format yang lain. Ada yang bilang juga tampilin juga dong bikin acara sebelum Lustrum ya kita mengiyakan aja. Oh berarti di Lustrum bakal pecah nih ibaratnya. Ya kita pasti kan Semoga ya. Coba lihat slide sebelumnya. Boleh. Slide sebelumnya lagi nggak ada ya. Sebelumnya nggak ada lagi. Kalau nextnya di belakang, Enggak, yang ada yang kita di belakang panggung soalnya rame banget itu. Oh, nggak gue masukin. Nggak masukin. Oke, jadi itu kita waktu kita lagi di Lustrumnya itu bukannya sombong, bukan yang congkak sih, kayaknya yang diapresiasi itu adalah waktu kita menyajikan pertama kali, walaupun ini ya kita cuman belaga-belaga main gitar waktu itu ya. Itu semua pada happy banget itu karena Mars PL dibuat semacam rock dan segala macam gitu. Di belakang panggung banyak orang waktu itu nggak ada pasang ya. Nggak ada, gue nggak ada. Soalnya gue nggak ada. Ya nggak apa-apa dah. Ini kurang lebih program-programnya berarti. Iya. Ini yang berikutnya sih memang rencana gitu ya, rencana kita. Ini yang ke depan nih betul. Ke depan mau bikin tadi ya Mars PL lagi, cuman ya bentuknya lebih orkestra. Dan kalau bisa dibuat konsernya juga. Terus kemudian ada ya album kedua Player Court yang memang tertunda beberapa tahun. Terus ya podcast YouTube program yang sebenarnya ini udah dibahas lama, cuman belum pernah bisa terjadi gitu. Kayak gue dan Gear gitu ya. Tentang ngebahas musik equipment setup dari POV-nya si musisi-musisi itu gitu loh, kan beda-beda mereka. Ada klinik musik, ada behind the stage. Ini lebih ke selain pelaku ya, jadi IO-nya, promotor, label, rekaman, produser gitu-gitu. Yang kata-kata penyanyi tadi. Iya. Terus ada juga MCK gitu ya, musik campur kampus yang kita pengennya bikin showcase musisi tapi kampus apa kakus? Kakus, sorry. Musik campur kakus. Di depan kantin berarti ya, ada kakus. Maunya di dalam WC di sekolah. Di dalam sekolah gitu, bikin kayak gitu. Biar beda aja. Off air ini tadi ya, ini kita mau coba kasih ke anak-anak siswa gitu ya, musik malam Jumat. Terus ada KKK gitu ya, bukan kluk-klukan ya, bukan kantin kami keren gitu ya. Niatnya beginilah, biar ada bazar UMKM, mungkin bisa diadopsi sama IKPL juga sebenarnya. Ya, gitu. jadi kan kita juga ada beberapa komunitas lain yang berhubungan sama bakmi misalnya gitu kan, ada yang berhubungan sama makanan juga. Ya kan banyak tuh kita entrepreneur PL kan banyak. Betul. Gitu. Sama ini nih. Konser musik 24 jam. Konsepnya gimana? Iya, itu konsepnya gimana? Main aja 24 jam. Jadi dari jam 3 sore hari ini sampai 3 sore besok. 3 sore besok. Kepikirannya gara-gara apa, Mas? Biar beda aja. Gak ada aja. Karena belum ada. Karena belum ada sih. Di seluruh dunia belum ada yang bikin. Oke. Gitu. Dan kalau cuman misal 24 jam itu, kalau kita bagi setiap band itu cuman main 30 menit let's say. Cuman 48 orang, 48 band. Iya. Banyak di PL. Berarti ini bakal ngalahin Coachella gitu ya? Wah, kalah lah mereka. Bisa lah. Kalau mau dijadiin programnya IKPL dimasukin ke Lustrum juga, ayo gitu, sikat. Oke, ini kan tadi ngomongin program dan segala macam. Ini gue melihat lu ada pengalaman kocak nggak sih selama di komunitas kita ini? Kocak semua kita. Kita kocak semua. Yang paling berkesan goblok deh. Malah. Nah, yang paling goblok gitu. Apa ya? Begitu ditanya apa ya? Jadi gini ya, kelekatan antara kita pliket kali. Pliket. Antara akrab sama gay beda tipis ya. Kita tuh kayak semacam apa ya? Yang lucu ya? Yang lucu banyak loh. Kayak misalnya waktu kita main itu nih, biasanya salah satu yang lucu adalah gini nih. Waktu mau bikin Axioma 1 album roll depan itu kebetulan grup kita yang ini bikinnya anak. Roll depan tuh ini berhubungan sama senam soalnya. Bobby Bob. Itu rekamannya jam 4 sore. Oke. Jam 1 siang gue ditelepon. Jam 4 kita rekaman. Lagu apa? Roll depan. Oh ya udah, lu nyanyi ya. Oh ya udah oke. Tapi liriknya belum ada. Anjir gua.
Jadi dalam perjalanan gue ke radio dalam dari jam 1:30 sampai jam 4 lirik itu jadi. Round depan itu. Depan itu udah. Kalau gua mungkin yang orang mau rekaman kagak ngasih tahu dulu ya berapa hari sebelumnya gitu segala. Tiba-tiba ditelepon. Untung gue nggak ada meeting, nggak ada apa-apaan. Kalau gue Mars PL kali. Mars PL tuh kita newsroom di hari Sabtu. Oke. Baru jadi di hari Rabu. Oke. Dari kita ngasih Rebo. Terus kita mesti mixing matering di hari Kamis. Ya kan? Sehari doang. Kamis. Jumat pagi gue ngasih itu ke tempat agregator. Iya. Gue bilang gue nggak mau tahu gimana caranya. Besok Sabtu Besok udah ada. Besok udah ada. Gak mau tahu cara gimana. Kagak ada agregator sebenarnya yang mau. Iya makanya. Udah, akhirnya masuk. Oh masuk. Sabtu keluar. Ada udah. Tapi zaman itu kan pakai Apple Music tuh. Iya. Jadi ada kayak apa? Ada kayak sampel kan zamannya, sampel. Betul. Sampelnya salah dong. Iya bener. Jadi ada lagu tuh ada dua versi. Versi A, habis itu interlude, terus lagu lagi. Yang dipasang interlude-nya, nggak ada soal lagu, orang ngobrol-ngobrol doang bilang gitu. Nah itulah. Jadi lagunya lagu apa nih nggak jelas gitu kan ya. Ya salah kali gue bilang. Di Apple lagi. Iya, di Apple lagi gitu. Akhirnya dulu kan cuma ada dikit ya, belum ada Deezer, belum ada Spotify belum ada. Jadi makanya pas lagunya orang ngobrol-ngobrol, kita bercanda-bercanda gitu. Itu emang bagian daripada interlude ya. Iya orang lagu apa nih gitu kan. Nggak jelas gitu. Nah itulah mungkin lucu buat gue, nggak lucu sih sebenarnya sih. Nggak lucu. Jadi banyak, tapi memang karena kita kompak lah ya, brotherhood-nya itu ya bagus lah ya. Jadi banyak acara yang sebenarnya nggak teragendakan, tiba-tiba tapi terjadi dan berjalan baik-baik aja gitu. Iya. Ini gue mau nanya sedikit aksioma tuh, Mas. Oke. Ya, ada pelajaran stereo namanya. Stereometri bahasa Indonesia itu adalah ilmu ukur ruang. Ruang. Nah itu dia bicara ada yang namanya aksioma, ada dalil. Aksioma itu sesuatu yang tidak bisa dibantah. Absolut gitu. Kayak misalnya sudut. Ya misalnya gini, dari 3 titik dapat dibuat 1 bidang. Itu aksioma gitu. Dari 1 titik dan 1 garis bisa dibuat 1 bidang. Atau dari 2 garis berpotongan bisa dibuat 1 bidang. Gitu doang. Akhirnya hubungan sama musik? Iya kan gambarnya penggaris lagi kan? Penggaris. Nah, karena kita hubungan sama, kita orangnya matematika emang. Tapi kita sekolah IPS. Tapi kita sekolah IPS. Oke, benar. Jadi itu aksioma tuh itu. Nah lagi dalil. Nah yang ngajar itu adalah yang bapak yang pakai baju batik itu tuh. Nah Pak Purwanto. Itu dia ngajar stereometri. Makanya almarhum dia nunjukin aksioma itu. Gitu. Berarti emang jalan aja ya. Iya kita mengalir aja sih. Oke, ngomongin komunitas lagi di akhir mungkin tadi ada sosmednya ya? Ada. Nah itu berarti kalau misalkan tadi kan rencananya ke depannya bahwa siswa-siswa gitu atau alumni yang baru lulus gitu mau join nih ke Play Records gitu kan target utamanya. Nah itu untuk mereka join tuh gimana? Ya, masuk WA grup aja ya kita undang-undang. Kadang-kadang kita sih nggak mengundang ya, kita maksa masuk ya. Jadi masukin. Kayak tadi gue ditanya sama ketua IKPL, ini Arya udah masuk belum? Arya Novanda, pemain gitar blues kan. Udah. Terus gue liat, ya lah sama si Tekam jadi admin. Masa sih? Iya. Itu orang ke 111 sudah. Iya, orang ke 111. Enggak ada orang ke berapa pokoknya adalah itulah. Oh, berarti langsung aja ya. Bisa kontak di Instagram, Facebook atau di gampang kita. Oke. Kita mah orangnya murahan. Murahan kita gampang kita. Gampang marah. Oke. Terus mungkin terakhir sih lebih ke kesan dan pesannya gitu. Kenapa yang akhirnya setelah tadi kan Bro Tekam angkatan berapa? 94. 93 94. Veteran saya. 94 dan 8. Pertukaran pelajar dia. 85. Nah, akhirnya bisa rangkum lagi, ketemu lagi nih apa nih titik baliknya di PL tuh yang bisa membuat akhirnya kita bisa ya udah bikin lancar ini komunitasnya jalan lagi kayak gitu. Itu penelitian gua sebenarnya sih. Jadi itu penelitian gue lagi bikin penelitian mengenai alumni PL. Kenapa alumni PL itu nggak kenal, tapi nggak pernah sekelas, nggak pernah seangkatan, nggak pernah ketemu di kampus. Nggak pernah. Tapi begitu kita ngobrol nyambung aja. Nah itu. Wah itu berkali-kali. Itu nggak cuma di Play Record loh, di semuanya loh. Jadi kebetulan Mas Ciko ini kan akademisi juga gitu. Jadi dosen S2 nih dia, dosen pasca sarjana. Saya dosen juga sempet gitu. Cuman brotherhood ini gila. Iya. Gua berkali-kali nggak cuma di Indonesia, di luar negeri sekalipun gitu. Dengan cuman pakai baju PL, banyak banget yang nolong. Iya betul. Mobil gua mogok nih di tengah jalan di tol, tiba-tiba ada mobil nyamperin. Kenapa lu? Mogok Pak. Gitu. Rumah lu mana? Di Kebon Jeruk. Oh yaudah, ada tali nggak? Ada sih. Yaudah gue tarikin. Lah, terus tiba-tiba dia ngomong,
angkatan berapa lu? Wah ini PL nih pasti. Nah itu tuh yang kayak gitu tuh gue penasaran. Yang nolongin itu waktu itu si Piri 87. Oh jauh juga. Akhirnya kenal. Di Metro TV gue lagi jalan, tiba-tiba keluar mobil, tiba-tiba ada orang jalan, gue terus berhenti ngeliatin gue. Angkatan berapa? Wah anak PL nih, Ferry Kopi. Oh, gue pernah makan di Monyet, ketemu monyet gue 85 kan? Monyet ya. Rinding ya. Sama kopi ya dia. Kopi. Itu nggak pernah tahu gue. Gue pernah lagi makan di sebelah gue ada bapak makan pakai kaos PL. Gue bilang Mas PL Mas ya. Tahun berapa Mas? Udah gitu. Tahun 77 bilang gitu. Oh gue 85 Mas. Ternyata dia dirjen pajak dia. Jadi bilang ngobrol-ngobrolnya biasa. Lu jadi nggak bayar pajak dong? Bayar makan tapi gue men. Gue bayar makan. Udah gitu ketemu. Ada lagi sekali ketemu orang lagi. Dia bilang lu PL juga. Jadi kita ketemu tuh kayak apa ya? Gak perlu ketemu muka. Jadi password lu cuman lu alumni PL tahun berapa. Dan menariknya ini berhubungan sama player court nih ya. Player court itu gak semuanya lulusan PL. Oh enggak, bisa juga. Benar. Jadi ada, dan itu istilah yang menarik buat gua. Karena ada yang bilang siswa PL, ada yang bilang anak PL. Anak PL itu gak harus lulus dari PL. Ada alumni, ada alumnus kan. Alumnus, ya, alumni tidak lulus. Iya. Tapi mereka tetap bagian dari PL gitu. Kalau kita lihat tadi di mana di foto-foto tadi, beberapa tuh bukan lulusan PL, tapi gua anak PL gitu. Iya itu sih yang gua penasaran. Nah itu kan menarik kan. Kenapa? Karena artinya tidak harus lulus loh untuk menjadi anggota komunitas apapun lah, bukan cuma player court lah ya. Iya, benar. Oh itu berarti dalam tahap penelitian ya? Iya, gue penelitian mengenai alumni. Kenapa? Jadi jurnal nih. Jadi jurnal. Pengen tahu hasilnya gimana tuh. Gue bandingin juga sama sekolah laki yang lain sih. Ternyata ada kerbedaan, ada bedanya emang. Beda gitu. kok. Gue berapa kali acara gitu, waktu acara sama Romo Eko gitu di penjara Cipinang gitu ya, bareng sama anak-anak CC gitu. Anak CC itu namanya kebetulan Theo juga. Anak 90, CC 90 namanya Theo, dan bilang sama gue sih kagum sih sama kalian gitu. Nah apa ya gue di tempat gue nggak ada loh kumpul antar angkatan seakrab ini segala macem. Ya berteman aja gitu, tapi nggak yang segininya. Kalau di PL brotherhoodnya gila sih. Gila banget. Belum ada yang ngalahin. Anak CC juga waktu itu gue interview kan, gue tanya, lu tau gini, kalau menurut gue anak PL tuh savage gitu loh, liar gitu. Tapi anak PL tuh ya dari jalannya udah ketahuan anak PL. Itu anak analisis bilang, jadi bilang ini anak PL nih, kenapa nyebelin jalannya, dia bilang gitu. Jadi tidak kebaca gitu loh. Songong gitu. Songong jalannya itu kayak nggak ada masalah gitu kan. Padahal masalahnya banyak padahal sebenarnya. Belagang nggak ada masalah. Nah jadi kita ditandain juga gitu loh. Menurut gua menarik sih. Jadi gue juga ngeliat perspektifnya Kanisius sebagai sekolah laki gitu ya, menarik juga. Nanti di penelitian gua belum beres. Menarik. Nah The Brito juga ngomong gitu sama. Iya. Betul. Mungkin tahu ya Anthony Ismail, salah satu fotografer terkenal ya gitu ya. Betul temen ya restoran babi kan. Sama mangut lele. Mangut asap. Itu juga sama gitu. The Brito nggak segitunya juga gitu loh. Di PL lebih gokil. Betul kakaknya Anthony Ismail tuh anak PL juga, namanya Dadas Napoleon, anak 91 sorry. Dadas angkatannya sih itu kan ya. Angkatannya si Yuka. Ya. Oke, menarik. Berarti memang ya anak-anak PL nih yang memang jiwanya bermusik dan belum tahu nih akan play records, boleh nih ya, langsung join. Oke. Thank you so much untuk waktunya Bro Tekam dan Bro Ciko. Habis nih. Makasih. Habis. Lah itu doang. Gue pikir sampai besok. Habis. Gue pikir lu apa podcast 24 jam men. Oh boleh nanti dibikin. Yoi. Gofar cuman berapa ya Gofar 72 jam. Kita kalahin Gofar aja yuk, boleh. 72 jam kita. Oke, sekian dulu. Thank you untuk waktunya. Oke, thank you. Thank you.